Jadi ketika disebut terjadi blokade, terhentinya bantuan kemanusiaan, kemudian mereka berpikir, wah berarti nggak perlu lagi bantu Gaza dulu gitu ya. Kenapa? Karena percuma aja kita nyumbang untuk Gaza, lembaga kemanusiaan pun susah untuk menembus blokade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Adara, kembali lagi di Adara Talks bersama saya Fatimah Nur Saadah dan Kak Fitriah Nur Fadila dari Research and Development Department. Hari ini kita mau bahas apa nih Kak? Ya, kita mau bahas situasi terkini yang terjadi di Palestina, atau lebih tepatnya di Gaza. Oke, jadi kita akan bahas tentang Gaza nih hari ini. Kita akan bahas tentang apa yang ada di Gaza dalam rangkuman yang sudah disiapkan oleh tim Research and Development Adara di Policy Brief edisi keempat dengan tajuk Krisis Kelaparan di Gaza dan Dampaknya Terhadap Anak dan Ibu di Gaza. Nah, aku ada pertanyaan nih Kak. Jadi ini kan sejak 2 Maret itu ada pembatalan sepihak gitu ya terhadap gencatan senjata yang terjadi di Gaza. Dan itu akhirnya menyebabkan blokade total begitu dan mencegah semua bantuan, makanan untuk masuk ke dalam Gaza. Nah, tapi kemarin-kemarin itu sempat ada rumor bahwa blokade itu sudah dibuka. Nah, ini kira-kira gimana nih Kak tanggapannya? Oke, jadi mungkin ketika kita sebut blokade total, itu konteksnya dalam artian pengiriman bantuan kemanusiaan itu amat sangat sedikit gitu ya. Jadi bukan tidak ada sama sekali gitu ya, tapi memang sedikit kayak walaupun ada relief internasional juga masih bisa menyalurkan, tapi dengan jumlah yang sangat sedikit, membeli persediaan yang ada di dalam seperti itu ya. Nah, kita bisa lihat tadi blokade secara total, kita bisa lihat dari segi udara sudah lama terjadi ya Fatimah, kemudian dari juga segi darat perbatasan itu ditutup ya, jadi orang itu sangat amat sulit untuk masuk dan keluar. Kalau sebelum terjadinya genosida juga sudah sangat amat sulit, sekarang tingkat kesulitan jauh lebih tinggi. Sama juga soal masuknya bantuan gitu ya. Jadi kalau misalnya dari PBB sendiri dari 17 permintaan dikabulkan mungkin hanya 7 gitu ya, kemarin beberapa laporan terakhir. Nah, kalau dibilang sudah dibuka, nah itu juga kurang tepat gitu ya. Karena tetap tadi tingkat kesulitannya masih sangat amat tinggi dan bisa dibilang hal-hal yang esensial masih belum bisa masuk seperti obat bius. Bahkan ada seorang anak di Gaza yang kemarin-kemarin ini harus dioperasi tanpa adanya obat bius karena tadi blokade total yang dilakukan oleh Israel ke Gaza. Jadi sebetulnya bukan wacana ya. Sebetulnya pemberitaan mengenai blokade dibuka itu belum tepat begitu ya. Belum tepat untuk dibilang dibuka. Jadi masuknya bantuan bisa masuk dengan sangat amat terbatas, tetapi bukan mengindikasikan bahwa blokade telah dibuka gitu. Justru menguatkan blokade ini dijadikan alat oleh Israel untuk mematikan rakyat Gaza. Jadi gitu ya teman-teman. Ternyata blokade dibuka itu belum tepat dan justru malah bisa menjadi semacam senjata gitu ya, kayak mungkin mirip-mirip kayak yang sekarang lagi sering dibahas tentang weaponization to aid. Gitu ya maksudnya itu tadi kan. Jadi blokade terhadap bantuan kemanusiaan ini dijadikan alat oleh Israel sebagai strategi untuk mematikan rakyat Gaza. Tadi selama ini di genosida yang terjadi sejak Oktober 2023 hingga saat ini, Israel melakukan serangan dari udara melalui rudal, bom ya, atau tank dari darat gitu ya. Tetapi pada hari ini sejak 2 Maret 2025 pembatasan ini strategi Israel untuk membunuh rakyat Gaza. Lewat apa? Tadi pembatasan terhadap bantuan kemanusiaan berimplikasi pada 2 hal. Yang pertama, rakyat Gaza dilaparkan juga, ya tentunya juga dihauskan karena tadi nggak bisa masuk bahan pangan dengan amat sangat terbatas gitu ya. Kemudian nggak bisa masuk juga air karena tadi Israel secara sistematis memang mengebom pusat-pusat bahan pangan dan juga pusat-pusat air gitu ya. Jadi dirusak sumber-sumber air dan sumber-sumber pangan, wilayah pertanian, kemudian juga pabrik-pabrik.
makanan gitu. Nah, sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah tingginya tingkat malnutrisi. Oke. Nah, sehingga kemudian implikasinya apa? Implikasinya ada banyak penduduk sipil, lebihnya adalah anak-anak yang mengalami kematian akibat malnutrisi akut. Oke, nah yang kedua tadi, apalagi gitu ya? Yang kedua implikasinya adalah selain blokade pangan dan air, juga dilakukan blokade terhadap alat-alat kesehatan, juga obat-obatan, gitu ya. Apa implikasinya? Implikasinya Israel dengan sengaja menghancurkan sistem kesehatan yang ada di Gaza, gitu. Sehingga kemudian orang-orang yang terluka atau memiliki penyakit berat tidak bisa diobati, yang berujung pada apa? Pada kematian. Gitu. Sehingga kita bisa lihat Gaza, penduduk Gaza dibunuh dengan sengaja, tidak hanya melewati dengan senjata, tetapi dengan blokade terhadap bantuan kemanusiaan. Oke, mengerikan banget ya, maksudnya tindakan paling, mungkin itu adalah tindakan paling bengis di abad ini mungkin. Ya, krisis kemanusiaan terburuk bahkan sepanjang sejarah kelam. Sepanjang sejarah kelam ini paling ya, kelam sebanyak gitu. Paling kelam sepanjang sejarah kemanusiaan. Oke. Jadi seluruh aturan hukum humaniter yang disusun berdasarkan Perang Dunia I, Dunia Kedua itu diterobos oleh Israel. Ya. Oke. Mungkin ini agak nyambung juga sama foto yang belakangan ini lagi sering beredar gitu ya Kak, tentang humanitarian trap juga gitu. Jadi dengan bantuan itu masuk, tapi justru ketika orang mau ngambil bantuan, mereka malah ditembakin gitu ya, dan si kelaparan tadi gitu, akhirnya korban-korban yang tewas akibat penembakan ketika mengambil bantuan ini tuh kita bisa lihat perutnya cekung gitu ya, bahkan ya, karena tadi akibat malnutrisi itu ya. Oke, nyambung banget nih. Nah, tadi Fatimah, nanti kalau bisa teman-teman lihat, baca dan download policy brief yang keempat, salah satu akibat dari strategi persenjataan bantuan kemanusiaan ini, salah satunya adalah pembunuhan di pusat-pusat distribusi. Oke. Gitu ya, distribusi kemanusiaan, karena kan baru-baru ini di launching ya, ada namanya Gaza Humanitarian Fund ya. Jadi GHF ini ya, mengambil alih distribusi kemanusiaan yang biasanya dilakukan oleh lembaga-lembaga internasional seperti PBB gitu kan. Bahkan maksudnya kayak lembaga-lembaga kemanusiaan seperti Ada Relief juga mengalami kesulitan untuk masuk gitu ya, karena diambil alih. Kapitalisasi gitu ya. Lebih ke monopoli ya terhadap distribusi ini. Nah, ini juga menjadi senjata untuk mematikan penduduk Gaza, karena tadi ada penduduk Gaza ini ditarik ke titik-titik pusat distribusi yang berdekatan dengan pusat militer. Ya kan? Nah, sehingga kalau kita bisa melihat, kalau teman-teman tahu pastinya Squid Game, yang kita anggap itu bukan realita ya, itu terjadi di Gaza. Orang-orang yang lagi kelaparan kemudian dengan mudahnya dibunuhi oleh militer Israel gitu kan, dengan alasan melewati zona itu. Tapi mau tidak mau memang zona itu harus dilewati oleh para pencari bantuan kemanusiaan gitu. Jadi mereka harus wafat di atas tepung gitu ya. Mereka harus, ya mau nggak mau mereka tadi seperti Squid Game. Kenapa orang tahu harus mengorbankan nyawa untuk melakukan permainan seperti itu kan, itu karena memang ada kebutuhan, terjerat hutang gitu ya. Betul. Ada permasalahan yang ya harus mengorbankan diri gitu, pokok dengan mengambil resiko apapun. Ini hal yang sama gitu ya, realita, dan bahkan ironinya adalah untuk karung tepung, mereka ini harus mengorbankan diri mereka, dan ini tentu juga melanggar hukum internasional. Oke, ya Allah, itu luar biasa ya, berarti luar biasa banget gitu kejahatannya, sampai kita pun kadang nggak kepikiran gitu sama nalar manusia, kayak kok bisa gitu kepikiran ngelakuin hal-hal yang kayak gitu. Oke. Nah, itu tadi mengenai weaponization to aid, tadi juga udah sempat ngebahas tentang humanitarian trap gitu ya kayak. Terus juga ada dampaknya terhadap tadi weaponization to aid itu, dan dampaknya terhadap angka kurang gizi, juga ibu-ibu, juga tadi tenaga medis ya. Nah, kemudian selain itu
ada nggak sih Kak masalah jangka panjangnya gitu, atau dari apa yang terjadi kepada ibu dan anak di Gaza saat ini nih, itu ke depannya tuh bisa apa ya, apakah kemungkinan terburuk atau apa yang kalau menurut data-data yang ada sekarang gitu ya di policy brief itu ancaman paling kuatnya tuh apa gitu untuk saat ini, masalah yang paling besarnya? Oke, nah kalau kita lihat data dari IPC, Integrated Food Security Phase Classification, kalau hal ini dibiarkan hingga September saja 2025, maka seluruh wilayah Gaza berada dalam kondisi malnutrisi akut. Gitu ya. Dan korban utamanya tentunya anak-anak. 93% atau 130.000 anak-anak akan menderita IPC. Nah, jadi ada fasenya di fase 3 atau ke atas gitu ya. Ini udah sangat akut lah intinya. Dan ini tentunya mengancam jiwa anak-anak gitu ya. Tingkat kematian akibat kelaparan akan lebih meninggi lagi. Itu yang pertama. Terhadap ibu hamil juga. Ya, apabila ini dibiarkan, maka kita akan tahu kondisi ibu-ibu yang mengalami keguguran akan 6 kali lipat lebih tinggi lagi. Nah, lagi itu dalam jangka pendek kita bisa bilang ya kalau dibiarkan. Nah, jangka panjangnya tentunya malnutrisi ini juga mengancam tumbuh kembang bagi anak-anak, bagi ibu hamil nanti anak-anak yang akan dilahirkan ya. Jadi walaupun dibuka saat ini misalnya blokade, maka untuk menyembuhkan malnutrisi, untuk tidak akan mengurangi efek yang telah diakibatkan akibat malnutrisi ini. Gitu. Nggak seperti orang lapar terus dikenyangkan dengan langsung makan gitu ya. Karena sudah terjadi malnutrisi, kemudian terganggunya sistem-sistem kesehatan, ini akan berakibat tentunya sangat parah. Jadi kayak kalau bisa dibilang ini apa ya, Gaza juga diambang kehancuran karena kan anak-anaknya dihancurkan lewat malnutrisi, tingkat kecerdasan, tingkat perkembangan. Jadi mereka bisa dibilang memang sengaja gitu ya. Kelaparan ini siapa sih yang paling terdampak? Mungkin kalau orang dewasa lebih bisa menahan, tentunya anak-anak kan. Ya Gaza sedang di bumi hanguskan, dihancurkan lewat strategi militer yang dilakukan oleh Israel dengan menghalangi bantuan masuk. Itu masuk ethnic cleansing nggak sih Kak? Ya. Nah, maka tadi masuk ke dalam masih genosida gitu. Nah, genosidanya dilakukan dalam bentuk apa tadi? Tadi kan selama ini lewat senjata, lewat serangan udara. Mereka punya tadi strategi baru. Weaponization to aid ini. Cara ethnic cleansingnya dengan apa? Dengan makanan, menghentikan bantuan kemanusiaan. Nah itu tadi kira-kira nih Kak, tadi kita udah denger nih betapa apa sih bahasa selain runyam tuh, maksudnya sebegitu akut, sebegitu parah gitu yang terjadi di Gaza hari ini. Kira-kira kalau kita nih sebagai individu gitu ya Kak, apa sih sebenarnya yang bisa kita, kadang kan orang tetap nanya ya, apa yang bisa kita lakuin segala macam. Nah, sebagai individu apa sih sebenarnya yang bisa kita lakuin, atau sepowerful itukah kita ketika kita udah ngelakuin banyak hal gitu? Ya pertama sebagai individu ini sering ada, jadi ketika disebut terjadi blokade, terhentinya bantuan kemanusiaan, kemudian mereka berpikir, wah berarti nggak perlu lagi bantu Gaza dulu gitu ya. Kenapa? Karena percuma aja kita nyumbang untuk Gaza, lembaga kemanusiaan pun susah untuk menembus blokade. Nah, itu menjadi perspektif yang salah, dan justru itulah yang diinginkan oleh Israel. Ya nggak? Berhenti kita untuk ngebantu Gaza, dan itu sebenarnya terjadi gitu ya. Ada beberapa yang merasa nggak perlu lagi bantu karena percuma nanti ditumpuk gitu di lembaga kemanusiaan. Nah, itu salah sekali gitu ya. Karena misalnya walaupun terjadi blokade saat ini, Adara masih bisa menembus gitu ya. Karena kita punya perwakilan lokal yang masih bisa mengakses terhadap bantuan di pasar-pasar tradisional. Kalau bisa kita lihat, tentunya masih ada walaupun dengan kenaikan yang sangat signifikan, 300 bahkan 3.000 kali lipat gitu. Tapi itu sebenarnya masih bisa dilakukan. Nah, itu jadi paling penting, jangan merasa putus asa ketika terjadi blokade. Nah, kita juga memblokade diri kita untuk mengirimkan bantuan. Itu sangat salah. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan sampai kita terserang penyakit tadi. Sekarang kan terkenal ya fatigue Palestine ya.
Oh, oke. Nah, fatigue to Palestine. Jadi kayak masuk angin gitu karena ngelihat terlalu lelah, kelelahan terhadap isu Palestina, isu Gaza karena terlalu banyak terpapar gitu. Nah, kita harus juga membentengi diri kita dari soal ini gitu. Merasa bosan kok nggak selesai sih gitu ya. Ini ironis sekali gitu ya di saat orang-orang di Gaza berjuang sampai titik darah penghabisan, kita di luar yang mungkin bisa bantu lewat jempol, share gitu kemudian terserang penyakit itu, merasa jengah gitu ya. Awalnya mungkin karena terlalu terpapar banyak berita gitu. Nah, itu waspada gitu, jangan sampai kita terserang penyakit seperti itu. Konsistensi kita terhadap yang terjadi di Gaza, dukungan terhadap di Gaza itu harus terus ada. Gitu ya. Sekecil apapun, dalam bentuk doa, selemah-lemahnya iman gitu ya, dalam bentuk postingan, dalam bentuk share, edukasi kepada sekitar, itu tetap harus dilakukan. Sampai kapan? Sampai Palestina ini merdeka gitu. Karena itu tadi alasannya cukup jadi manusia aja untuk bisa bantu Gaza atau Palestina. Oke. Dan ketika kita ngerasa bosan, saat itulah kemanusiaan kita mati. Nah, ada beberapa rekomendasi yang bisa dilakukan oleh negara. Yang pertama, tentunya negara harus mampu menginisiasi penghentian genosida dan juga pemberlakuan gencatan senjata secara permanen. Gitu ya. Jadi kan sama ini memang mengalami deadlock. Kenapa? Karena mungkin inisiatornya masih, kalau kita lihat misalnya Qatar gitu ya, nggak ada upaya serius dari dunia internasional gitu untuk menghentikan genosida ini gitu. Kenapa? Ini menjadi sangat penting. Karena tadi kalau misalnya blokade bisa dibuka, nah untuk apa blokade bisa dibuka kalau untuk suatu waktu nanti bisa lagi terjadi genosida gitu. Jadi kita memberikan makan kepada penduduk Gaza, pada saat yang bersamaan mereka ditembakin, ya kan? Mereka dihancurkan. Nah, sehingga kemudian akar yang permasalahan utama ini kan karena adanya genosida yang dilakukan Israel, gitu ya. Sehingga menghentikan genosida adalah prioritas utama dan paling utama. Nah, yang kedua tentunya pencabutan terhadap blokade. Kita ini juga menjadi sangat penting dan membuka akses keamanan bantuan internasional. Tadi selama ini kan masih terjadi blokade ya, di pembatasan yang amat sangat gitu ya terhadap masuknya bantuan kemanusiaan. Nah, sehingga sangat penting sekali untuk terbukanya blokade tersebut dan juga akses keamanan masuknya bantuan internasional gitu ya. Dunia harus bisa menjamin masuknya bantuan-bantuan itu dari serangan udara Israel gitu ya, dari juga hal-hal yang lainnya. Kemudian yang terpenting juga menghentikan monopoli distribusi bantuan kemanusiaan. Sama ini kan tadi GHF yang mengambil alih gitu ya, dengan cara-cara yang juga menghinakan. Kalau kita bisa lihat banyak konten juga ya memperlihatkan bagaimana orang Palestina itu seperti di dalam kurungan gitu ya, memang di dalam kurungan dengan jeruji besi. Ini memperlihatkan bagaimana terjadinya dulu bangsa Yahudi juga diperlakukan seperti itu di eranya Nazi gitu ya. Nah, dan ini juga kembali terjadi gitu ya. Terus kemudian mereka juga mendapatkan bantuan kemanusiaan yang amat sangat minim dan jauh di bawah standar kemanusiaan. Belum lagi tadi ketika mengambil bantuan mereka kemudian ditembaki oleh militer ya. Jadi ya kita harus menghentikan monopoli distribusi bantuan kemanusiaan ini. Harus dikembalikan lagi kepada mekanisme yang sebelumnya. Bagaimana PBB mungkin lewat UNRWA gitu ya masuk untuk memberikan bantuan gitu, sehingga bantuan-bantuan kemanusiaan itu bisa masuk dengan amat lancar dan mudah tanpa harus menghinakan bangsa Palestina, merendahkan martabatnya bahkan juga mengancam jiwa penduduk Palestina. Yang terakhir, ini juga penting, gak kalah pentingnya, memberikan tekanan politik terhadap Israel. Impunitas yang selama ini dinikmati oleh Israel juga akibat dari tadi sedikitnya, kalau kita bisa bilang, tekanan politik terhadap Israel. Ya kan, tidak ada upaya untuk mengalienasi penduduk negara Israel dari tataran dunia politik global.
nggak ada upaya untuk mengeluarkan Israel dari keanggotaan PBB atau forum-forum lainnya, forum ekonomi dunia mungkin gitu ya, sehingga nggak ada usaha untuk mengucilkan mereka dari pergaulan dunia. Mereka bahkan bisa mengikuti olimpiade, ya kan, dalam bidang olahraga masih bisa, ekonomi, politik gitu ya. Kemudian juga tadi tekanan ini juga harus diberikan dalam bentuk harusnya pemutusan hubungan diplomatik dari negara-negara yang sudah membuka hubungan diplomatik. Kita bisa lihat kemarin, ya kan, ada upaya people power untuk membuka blokade di Gaza, gitu ya. Ada Global March to Gaza, ada kemudian Sumut dari Maroko, gitu ya, mau ke Gaza. Tapi akhirnya kemudian terhenti. Kenapa? Ya karena Mesir masih memiliki hubungan diplomatik dengan Israel dan lebih mengakomodir kepentingan Israel dibandingkan Gaza, sehingga kemudian usaha untuk membuka blokade dan mengirimkan bantuan terhenti, gitu. Atau juga kapal Madeleine kemarin, gitu ya. Nah, sehingga penting sekali ini, jangan sampai ironi gitu ya, ketika terjadi ini justru terjadi normalisasi hubungan dengan alasan agar lebih mudah memberikan bantuan kepada Gaza. Ya, itu sangat salah, karena kita bisa lihat hari ini bagaimana akibat hubungan diplomatik Mesir melakukan pembatasan, gitu. Bahkan Mesir melarang people power yang tentunya untuk damai, upaya untuk menerobos masuk ke Gaza untuk memberikan bantuan kemanusiaan. Kemudian juga pemutusan hubungan dagang. Mungkin ini masih banyak dilakukan negara-negara dunia walaupun tidak memiliki hubungan dagang, gitu ya. Salah satunya negara Konoha, ya kan, kita nggak bisa sebut siapa itu. Nah, kalau kita lihat data di BPS, tingkat ekspor dan impornya itu bisa dibilang cukup meningkat ketika bahkan sudah terjadi genosida. Gitu ya. Jadi ini juga penting, gitu ya. Ini penting karena tadi bagaimana bisa Israel masih bisa bertahan secara perekonomian dalam, kalau bisa dibilang kan, genosida yang dilakukan hampir 2 tahun ini, kalau bukan karena adanya tadi sumber-sumber ekonomi, keuntungan yang mereka dapatkan. Nah, makanya salah satunya gerakan BDS juga menjadi hal yang sangat penting, gitu. Tidak hanya dilakukan misalnya oleh civil society, masyarakat, tapi juga oleh negara. Harusnya, gitu kan, lembaga-lembaga negara yang masih menggunakan atau yang akan membeli barang-barang yang terkoneksi terhadap Israel itu harus diputus dan dihentikan, gitu ya. Negara harus memutus hal tersebut, memberikan keuntungan ekonomi terhadap Israel. Ini sangat penting. Ya, mana kalau hubungan dagang itu bahkan nggak pakai perantara ya, langsung masuk ya, maksudnya bisa langsung terkoneksi dengan perekonomian mereka, gitu ya. Ya, walaupun itu tadi ya bukan G2G kan sistemnya kalau saat ini, gitu. Betul, tapi bagaimanapun itu juga kalau seandainya kita ada undang-undangnya ya terhadap pelarangan melakukan hubungan dagang, pasti nggak akan terjadi, gitu. Ini kan karena tahun 2000-an atau 2001 ya, undang-undang itu dicabut, gitu ya. Aturan terhadap itu harus dicabut. Maka baiknya ya kita menganjurkan di negara Konoha tersebut agar undang-undang pelarangan melakukan hubungan dagang terhadap Israel kembali diberlakukan. Oke, tadi kita udah ngobrol panjang sekali dan super daging nih, gitu. Jadi itu semoga bisa menambah banyak ilmuwan kita walaupun mungkin waktunya singkat ya. Tadi tentang berawal dari weaponization aid, gitu, terus habis itu kita masuk ke secara luas mengenai hubungan negara yang bisa mempengaruhi. Semoga ini kalau misalkan teman-teman mau baca-baca, bisa dibaca di mana nih, Kak? Bisa di-download di www.adara Relief Internasional. Nah, itu nanti bisa dilihat publikasi kita. Nah, di publication-nya ada policy brief. Nanti bisa di-download di situ. Kita juga biasa kirim ke Telegram Adara. Jadi kalau yang malas download gitu ya, bisa langsung follow aja Telegramnya Adara. Selain berita-berita up to date gitu ya, kita secara pekanan ada namanya situation report. Jadi teman-teman yang mau baca rangkuman sepekan itu ada apa aja sih, apa yang terjadi, gitu ya. Kita punya tema-tema spesifik anak, perempuan, kemudian tawanan, ya. Itu bisa baca di Sitrep. Dan kalau yang policy brief ini program bulanan yang juga sama kami kirim langsung ke Telegram. Oke, jadi teman-teman bisa baca di Telegram Adara Relief atau di website www.adararelief.com. Tadi itu adalah policy brief edisi keempat yang kita bahas bersama-sama di Adara Talks hari ini.
Mungkin ada closing statement, Kak? Kalau dari saya, jangan pernah berhenti untuk menyuarakan tentang Palestina. Ini adalah bencana kemanusiaan terkelam yang ada di sepanjang sejarah kemanusiaan. Jadi ini adalah titik poin kita, gitu ya, untuk ya diingat tentunya di mana kita berada. Apakah bersama Palestina atau hanya sebagai pengikutnya. Gitu teman-teman, sekian dari kami. Kalau dari saya penutupnya, di saat kamu bosan bahas Palestina, di saat itulah kemanusiaan mati dari hatimu. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.